warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Menteri Koordinator Marinvest Luhut Panjaitan kembali mengingatkan siapapun yang akan menjadi presiden menggantikan Joko Widodo untuk tidak bicara soal perubahan yang dalam bahasa Luhut sering juga disebut sebagai aneh-aneh, macam-macam. Narasi soal pentingnya meneruskan pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo itu sesungguhnya bukan hal yang baru ya dari Pak Luhut ini. Dia sudah menyampaikannya dalam berbagai kesempatan dan ini sih jelas yang dia maksud siapa yang capresnya atau presiden mendatang itu tentu saja yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Namun yang menarik dalam beberapa pekan ini saja, ini kan pekan ini baru 3 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, baru 3 hari ya. Dalam 3 hari terakhir ini saja Pak Luhut itu sudah menyampaikan hal itu sebanyak 2 kali. Ini pertama ketika dia menyampaikan sambutannya dalam launching baterai aset management service di Jakarta, ini di kantor Menko Marinvest ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023. Saat itu dia bicara soal pentingnya presiden mendatang melanjutkan program strategis nasional berupa pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai. Jadi bangsa kita ini maju kalau kita semua satu. Kalau kita tuding-tuding, bikin perubahan lah, bikin baru, menurut saya nggak usah aneh-aneh. Biasa-biasa saja, apa saja sudah bisa dibuat oleh anak Indonesia sekarang. Itu kata Pak Luhut. Nanti soal kata-kata soal bangsa Indonesia ini sudah dibuat apa saja itu saya akan beri catatan ya, karena dalam pidato yang sama Pak Luhut itu menyampaikan hal yang kontradiktif dalam soal ini. Narasi yang sama namun dengan kalimat yang sedikit berbeda dan bahkan lebih tegas ini kembali diulang oleh Luhut hari ini ketika dia hadir dalam Jakarta Geopolitical Forum ke-7 di Jakarta hari Rabu tanggal 14 Juni 2023. Awalnya Luhut Panjaitan ini bicara bahwa pemerintah itu telah berada di jalur yang benar ya, dalam bahasa dia menemukan pola untuk membawa bangsa Indonesia ini menjadi negara kaya atau disebut sebagai high income country. Sekarang kita sudah ketemu pattern, ini maksudnya polanya ya, untuk menjadi negara high income country. Itu saya kira bisa kita lakukan karena kita dari segi bonus demografi, kekayaan alam, downstream energi, digitalisasi, kemudian dana desa itu ingredient, maksudnya ramuannya atau isinya gitu, itu untuk semuanya itu untuk membuat Indonesia hebat. Saya harap, kata Pak Luhut, siapapun presiden ke depan harus lakukan ini. Tidak usah bicara perubahan lah. Bagaimana menyempurnakan, mempercepat proses ini supaya generasi kalian juga bisa nanti melihat itu. Karena kalau kita tidak fokus pada pekerjaan ini, belok-belok nanti tidak jalan, tegas Pak Luhut. Soal aneh-aneh, belok-belok, perubahan, jelas ini seperti saya sebut tadi, yang dimaksud oleh Pak Luhut itu adalah Anies, itu bukan Prabowo, apalagi Ganjar. Karena kan Anies yang selama ini sering disebut sebagai antitesa Pak Jokowi. Bahkan koalisi partai pendukungnya kan juga menggunakan nama perubahan. Cuman di sini disebutnya koalisi perubahan untuk persatuan. Tapi saya kira yang menonjol elemennya ya elemen perubahan itu. Persatuannya itu saya kira hanya untuk apa ya, untuk lebih membuat soft gitu kesannya supaya tidak terlampau kesannya menantang Pak Luhut atau menantang Presiden Joko Widodo. Nah, bagaimana dengan calon presiden yang lain? Pak Prabowo ini kendati tadinya merupakan lawan politik dari Presiden Joko Widodo, setelah masuk kabinet itu dia malah menjadi pemuji bahkan pemuja dari Pak Jokowi. Dia misalnya memuji Pak Jokowi sebagai salah satu presiden terbaik yang dimiliki Indonesia. Pak Prabowo juga menyatakan dia banyak belajar dari Presiden Joko Widodo dan merasa dididik gitu ya oleh Jokowi bagaimana mengelola pemerintahan. Nah, kata dia ini bahwa dia jago sebagai jenderal, kata dia jago dalam medan pertempuran. Tapi kalau soal pemerintahan dia harus belajar banyak dari Pak Joko Widodo ini. Bagaimana dengan Ganjar? Sami Mawon, ya, dalam beberapa pekan terakhir ini, Ganjar kan berkali-kali juga menyatakan akan meneruskan proyek warisan Presiden Jokowi berupa pembangunan ibu kota negara baru. Ganjar Pranowo itu juga secara terang-terangan menyebut bahwa dia itu punya mentor yang namanya Presiden Joko Widodo. Dan dia juga banyak belajar bagaimana mengelola sebuah negara dari Presiden Joko Widodo, dan dia merasa beruntung karena katanya dia bisa mengakses semua termasuk akses jaringan Presiden Joko Widodo di dunia internasional. Sebaliknya Anies Baswedan jelas berbeda. Anies ini menjadi antitesa Presiden Joko Widodo itu kan sejak dia menjadi Gubernur DKI Jakarta, ya.
Anies ini jelas banyak melakukan perubahan-perubahan besar di Jakarta dan yang ini sangat berbeda dengan Joko Widodo ataupun Ahok sebagai gubernur penerusnya. Nah soal ini bagaimana ya jawaban Anies karena ini kan Pak Luhut nggak cuma sekali loh bicara soal itu kan, bahkan soal perubahan soal perubahan versus keberlanjutan pembangunan itu bukan hanya dikatakan oleh Pak Luhut saja. Ini termasuk ya ini yang menarik ini itu Sandiaga Uno ya yang pernah menjadi wakil gubernur Anies di Jakarta. Dia sendiri dengan tegas menyatakan oh dia tidak mungkin dalam satu gerbong yang bersama dengan Anies dalam koalisi perubahan karena dia tidak mengusung perubahan, dia ingin melanjutkan ke pembangunan ini dan seperti dia sebutkan dia mengakui bahwa ketika dia dituding dia ingin mempengaruhi PKS untuk atau menggagalkan pencalonan Anies Baswedan dari PKS itu kan waktu itu Sandiaga Uno mengakui bahwa dia memang menawarkan keberlanjutan pembangunan karena kata dia berdasarkan data, ini maksudnya survei, itu mayoritas rakyat Indonesia ingin melanjutkan pembangunan Pak Jokowi. Dalam sebuah acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera di Bogor, di Jawa Barat ya, yang berlangsung hari Ahad kemarin, tanggal 11 Juni 2023, Anies Baswedan secara langsung ini, meskipun tidak menyebut nama Pak Luhut, dia menanggapi soal mengapa harus melakukan perubahan itu. Perjalanan bangsa ini dimulai dengan membentuk sebuah negara yang bernama Negara Republik Indonesia. Tahunnya 45, tahu kita itu semua. Sejak 45, sebagai negara kita ingin meraih sebuah cita-cita. Saya biasa istilahkan janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan ini apa? Melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan menjadi bagian dari dunia. Ini janji kemerdekaan kita sebagai negara. Dalam perjalanannya, setiap 5 tahun sekali kita mengevaluasi rute perjalanan ini. 5 tahun sekali. Seperti kalau sebuah pengembaraan di hutan, kita ada titik berangkat dan titik ujung. Sepanjang perjalanan, setiap jalan 2 km kita berhenti, lihat kompas, memastikan bahwa masih di jalan yang sesuai dengan tujuan. Kalau kurang maka kita geser sedikit, luruskan, ambil rutenya. Terus 5 tahun sekali kita lakukan itu. Jadi kalau ada pemilu, ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang kemarin. Pemilu adalah melempangkan jalan menuju pada tujuan Republik ini, keadilan. Jadi tidak usah khawatir. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan soal nengok 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, bukan. Tujuannya adalah kita tiap 5 tahunan berhenti sejenak, menentukan arah, menentukan siapa yang ditugaskan memimpin regu ini lagi dalam 5 tahun ke depan. Sama seperti kalau kita sebuah pengembaraan. Jadi yang sekarang kita sedang ikhtiarkan sama-sama adalah yang sudah menjadi nama partai ini. Kita ingin agar kalimat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan sekedar dibacakan dalam upacara-upacara, tapi dilaksanakan dalam keseharian penyusunan program pemerintahan. Kalau di upacara sudah kita ucapkan, tapi di dalam pelaksanaan belum tentu kebijakan-kebijakan yang dibuat menempatkan unsur keadilan sosial sebagai unsur utama untuk dilaksanakan. Dan ini artinya di semua aspek. Di semua aspek. Jadi kalau ditanya perubahan yang kita bawa apa? Perubahannya bukan menghentikan, bukan soal meneruskan. Perubahannya adalah tentang memasukkan unsur keadilan, kesetaraan dalam setiap kebijakan yang dibuat. Jadi kita berharap dengan cara seperti itu, maka ada keberlanjutan, tapi juga ada perubahan. Ada keberlanjutan perubahan, karena tidak mungkin hanya berlanjut saja dan tidak mungkin hanya perubahan saja. Tapi unsur keadilan ini yang menjadi perhatian bagi kita semua
dan insya Allah kita kerjakan sama-sama. Nah, kalau kita simak tadi pidato yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, calon presiden Anies Baswedan, meskipun sekali lagi dia tidak menyebut nama Pak Luhut, ini jelas apa yang kemana dia tujukan pernyataan ini. Mengapa, kata dia, pengarah pembangunan bangsa ini harus selalu evaluasi melalui mekanisme pemilu setiap 5 tahun sekali. Dan bila memang menyimpang, tidak sesuai dengan amanah konstitusi, dan bahkan malah semakin menjauh, ya harus diluruskan. Harus dilakukan perubahan. Yang sudah benar, ya memang harus diteruskan. Masalahnya kan seperti yang sama-sama kita ketahui tadi, kita perlu kasih catatan. Saya tadi menyatakan harus ada koreksi terhadap Pak Luhut ini, karena ada juga pernyataan-pernyataan yang kontradiktif. Ini soal negara kita high income gitu, country atau pendapatan per kapitanya sangat tinggi, itu yang juga selalu dikatakan oleh Pak Presiden Joko Widodo kan. Sekarang faktanya justru malah makin menjauh ya. Negara kita ini sekarang menjauh dari high income country, karena kalau sebelumnya masuk dalam high middle income, sekarang kan status Indonesia turun menjadi low middle income. Soal bahwa anak bangsa kita, seperti katakan Pak Luhut tadi, menyatakan bisa melakukan apa saja, jadi jangan belok-belok. Ini Pak Luhut itu menunjukkan tindakan yang atau perilaku yang sebaliknya. Coba kita simak saja dalam kasus pembangunan IKN. Kan Pak Luhut itu mengaku secara terbuka, dan sebelumnya juga disampaikan di depan DPR, yang dia akan menggunakan pengawas untuk pembangunan IKN ini, dia menggunakan tenaga kerja asing atau tenaga bule, gitu, orang-orang dari negara barat itu ya. Dan hal ini pun juga disampaikan lagi ketika Pak Luhut tadi menyatakan bahwa jangan aneh-aneh lah, dan anak Indonesia ini anak-anak Indonesia bisa melakukan apa saja. Justru Pak Luhut itu dalam forum yang sama itu kembali menyatakan bahwa dia dalam forum yang tadi, forum Baterai Asset Management yang dilaksanakan di kantor Menko Marinvest itu, dia kan menyatakan itu bahwa tadi jangan belok-belok. Tapi kenapa kok dia justru malah akan menggunakan tenaga bule untuk mengawasi IKN? Apa alasannya Pak Luhut? Dia menyatakan begini, bangsa kita nggak bisa, kualitasnya masih miring-miring. Kalau Anda melihat bangunan kita, masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi, kuat, tapi masih belok-belok. Pernyataan dari Pak Luhut ini dapat banyak kecaman dari berbagai kalangan, banyak mempersoalkan, ini dianggap menghina kemampuan bangsa Indonesia. Masa mengawasi pembangunan di ibu kota negara baru saja mesti menggunakan tenaga bule. Padahal sebelumnya sendiri Pak Luhut juga menyatakan bahwa anak Indonesia itu bisa melakukan apa saja. Jadi sebenarnya siapa sesungguhnya yang aneh-aneh ini? Apakah cara berpikir seperti Pak Luhut itu tidak perlu kita koreksi, tidak perlu kita ubah gitu ya? Apakah kemungkinan satu tadi pembangunan IKN tadi, kedua apakah cara kita membangun kereta cepat di antara Jakarta Bandung itu juga yang menggunakan teknologi Cina yang dananya terus membengkak, yang tadinya katanya tidak akan menggunakan dana APBN sekarang menggunakan APBN, itu tidak perlu dikoreksi. Ini berbahaya dong kalau yang kayak begini-begini dianggap tidak boleh dilakukan koreksi atau dilakukan perubahan. Saya pikir dalam konteks negara demokrasi ini bagus ya kalau dalam Pilpres itu ada yang berbeda. Ada capres, ada 2 orang capres enggaknya sekarang yang diinginkan Pak Joko Widodo untuk maju, yang akan meneruskan pembangunan program-program pembangunan Pak Jokowi ya. Ini pertama itu Pak Prabowo dan juga Ganjar Pranowo ya. Jadi biarkan mereka, jadi Anda nanti bisa memilih, kalau nanti memilih Pak Prabowo dan memilih Pak Ganjar Pranowo itu akan kereta cepat akan dilanjutkan, ibu kota negara baru akan dilanjutkan, ekspor pasir, penjualan ekspor pasir akan dilanjutkan, utang negara akan makin membengkak. Nggak apa-apa, itu kan pilihan ya gitu. Mereka punya justifikasi dan argumen masing-masing. Kemudian kalau yang tidak mau itu berlanjut, tidak mau utang Indonesia terus membengkak, tidak mau proyek-proyek Cina itu yang semakin merajalela di Indonesia, silakan pilih Anies Baswedan. Jadi kan justru lebih mudah buat para pemilih untuk memilih dia mana mau siapa yang akan dia beri mandat. Ya kalau memang mereka ternyata masih ingin seperti Pak Jokowi, silahkan memilih, pilihannya ada Prabowo atau Ganjar Pranowo. Tapi kalau dia ingin tidak seperti Pak Jokowi, ada figur lain seperti Pak Jokowi, bosan dengan memilih orang seperti model Pak Jokowi, ya silahkan pilih Anies Baswedan. Jadi ini saya kira lebih konkret, jangan dilarang-larang, jangan kemudian masa orang menawarkan perubahan itu nggak boleh disebut macam-macam.
gitu ya. Aneh-aneh gitu. Jadi saya kira semakin jelas kan sekarang sebetulnya meskipun kelihatannya Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu masih terus hati-hati gitu ya bicara soal mengapa mereka tidak mau menyebut frontal berbeda dengan Presiden Joko Widodo karena mereka tahu kan ini dengan tendensi Presiden Jokowi yang hanya menginginkan ada dua pasang calon saja, yang kalau itu Ganjar Pranowo bersama dengan Pak Prabowo. Ini kalau terlalu kencang begitu Anies Baswedan bersuara, ini dia khawatir juga tekanan terhadap para partai-partai pengusungnya, bukan tekanan terhadap diri sendiri itu juga makin kencang karena berembus ini kabar terakhir dari Denny Indrayana, dia juga mendengar bahwa ini kelihatannya ada menteri eh, dari Nasdem yang mungkin akan segera di disidik oleh KPK, dan dia memberikan inisialnya cuman S terus kemudian bintang dan L. Tapi saya kira kita bisa menduga yang dimaksud itu adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ya. Dan katanya bukan hanya Menteri S dan bintang L itu, tapi katanya juga seorang eselon satunya juga akan ditersangkakan oleh KPK. Jadi ya repot ya kalau bersaing dengan cara begini ya. Kalau mau bersaing cari cara fair dah, narasi, gagasan boleh kita berbeda. Tapi kalau menggunakan instrumen hukum untuk menjegal para lawan politiknya, ya di mana demokrasinya negara ini. Jadi nggak salah dong kalau kemudian orang menilai, banyak pengamat menilai bahwa Indonesia di bawah Presiden Jokowi itu sudah menjurus pada negara yang bersifat otoriter. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.